Jadi ya kita terbantu beneran sih. Cuman yang kita tetap sempat kerjain, tetap kita kerjain. Iya, sebisa mungkin kita harus tetap mengumpulkan tugas kalau ada gitu. Kalau ada nih. Terus tuh manajemennya selama 24 jam sehari itu gimana sih? Kan udah KBC, terus habis itu banyak di-spend karena ikut lomba, kemudian untuk mempersiapkan ujian dan tugas-tugas dan sebagainya, hafalan juga mungkin. Kan Kak Mira ini sempat beberapa kali terpasang di pamfletnya Mandua sebagai pemenang juara lomba tahfidz gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara yang paling ditunggu-tunggu, Mandapo EduPod, podcast edukasi penuh inspirasi. Mandapo EduPod kembali menyapa pemirsa dan juga teman-teman semuanya dengan obrolan dan juga narasumber seputar edukasi, inspirasi, dan juga prestasi. Kali ini bersama saya kembali Asa Laili yang akan menjadi host di Mandapo EduPod episode kali ini dengan tema Merajut Prestasi Lewat Opsi. For your information, teman-teman semuanya, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau biasa disingkat dengan OPSI merupakan kompetisi penelitian ilmiah tahunan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, untuk membahas seputar topik tersebut, kami sudah mengundang narasumber yang berpengalaman dan juga sangat spesial sekali. Di sini saya sudah bersama dengan dua siswi Mandua Ponorogo yang kemarin sempat mengharumkan nama baik Mandua Ponorogo di ajang OPSI ini. Di sini sudah ada Kak Sabita Sekar Ramadanti dan juga Kak Zakia Mira Hamida. Halo Kak Zakia dan juga Bita. Ini biar enak boleh aku panggil Mira dan Bita gitu aja. Oke, terima kasih. Dah sebelum kita masuk dan aku tanya-tanya juga ke topik itu tadi, boleh dulu perkenalan ke teman-teman biar teman-teman kenal gitu. Baik, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Zakia Mira Hamida, biasa dipanggil Mira. Sekarang aku duduk di kelas 12-13. Alamatku Jalan Soekarno-Hatta, Jaraan Banyudono, Ponorogo. Aku di sini sebagai finalis dan juga sebagai medalis OPSI tahun 2024. Halo semuanya, aku Sabita Sekar Ramadanti, timis dari Mira. Aku juga duduk di kelas 12-13 dan aku tinggal di Kertosari, Babatan, Ponorogo. Di sini kami sebagai silver medalist OPSI 2024 cabang ISH. Oke. Sebelumnya aku juga mau ucapin congratulations dan juga selamat atas pencapaian kalian yang Masya Allah banget loh bikin Mandua makin menyala gitu ya. Oke, mungkin aku di awal-awal mau tanya gimana sih awal kalian berdua ini ikut lomba ini tuh kemauan kalian sendiri atau mungkin sebelumnya sempat dipaksa atau gimana? Mungkin dari Kak Mira dulu boleh dijawab. Baik, kan pas saat seleksi dari OPSI ini kan kami dibimbing oleh Bu Win. Pas itu kami masih duduk di kelas 10, yang waktu itu Bu Win tuh sebagai wali kelas kami. Dan saat itu di sekitar di bulan Februari tahun 2024, aku di chat sama Bu Win. Bu Win ngasih tahu tentang ada lomba yang dilaksanakan sama Kemendikbud tentang penelitian, dan saat itu aku diminta sama Bu Win untuk mencari teammate untuk menjadi tim di lomba yang akan dibimbing oleh beliau begitu. Terus habis itu aku sempat kepikiran beberapa nama yang mau aku ajak untuk jadi teammateku dan aku akhirnya memilih Sabita ini sebagai anggota timku begitu. Karena mungkin memang sekelas gitu ya. Iya, sekelas, dan aku juga lihat kalau Bita ini bisa berpotensi kalau aku ajak jadi tim di lomba penelitian gitu. Oke, dari Kak Vitanya mungkin juga langsung mau gitu ya ketika diajak Kak Mira atau mungkin sebelumnya sempat ragu gitu? Pas itu aku kan sebenarnya nggak terlalu into penelitian ya, cuman penelitian itu sesuatu yang asik dan aku enjoy aja. Terus udah diajak nih, kemungkinan besar juga sebuah pengalaman baru ya. Jadi
aku pingin cari pengalaman baru dan oke, kita join. Oke, gitu. Terus kemarin di opsi itu kan aku sempat tahu nih, ada beberapa bidang penelitian yang ada di opsi, mungkin kayak saintek, sosum, kebudayaan, dan juga psikologi gitu mungkin. Terus apa bidang yang kalian berdua ambil dan kenapa memilih bidang tersebut? Jadi Vita dulu. Oke, jadi kami mengambil bidang ISH atau Ilmu Sosial Humaniora, di mana di dalam bidang kami itu ada beberapa subtema. Subtemanya termasuk ke psikologi, termasuk ke budaya, termasuk ke macam-macam sebenarnya. Terus selain dari ISH juga ada bidang MST dan FTR, di mana Mandua Ponorogo juga ngikutin semuanya. Terus FTR itu fisika terapan dan desain, lalu MST itu medis, sains, dan teknologi. Terus dari kalian berdua lebih kemana nih? Kami awalnya udah ditunjuk Bu Wiwin sebagai delegasi Mandua Ponorogo dari bidang ISH. Dan di sini Bu Wiwin juga menaungi untuk subtema psikologi dan pendidikan. Ya, psikologi dan pendidikan. Boleh di-spill nih apa judul penelitian dan penelitian kalian tuh bahas tentang apa sih? Teman-teman pasti juga penasaran. Judul penelitian kami Girly Pops, Girly Period Organizer and Problem Solver, di mana itu adalah aplikasi support system perempuan muda yang padat edukasi kewanitaan dan ya ramah wanita lah. Terus ini berupa apa nih? Mungkin aplikasi atau mungkin spreadsheet dan lain sebagainya? Iya, Untuk hasil penelitian kami membuat aplikasi kalender menstruasi yang saat final kami bawakan prototipenya. Jadi sudah ada aplikasi fisiknya. Oh, seperti itu. Wah, keren nih. Oke. Nah, di opsi itu kan pasti ada tahap-tahap gitu kan, mungkin dari seleksi sampai final. Boleh diceritakan ke teman-teman dari tahap seleksi sampai final tuh gimana gitu? Jadi kamera dulu. Jadi opsi sendiri itu kan dibagi jadi beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahap pengumpulan proposal. Sebelum tahap pengumpulan proposal itu ada tahap pendaftaran di mana kita itu harus mengumpulkan beberapa berkas pendaftaran. Jadi setelah kita lolos beberapa berkas itu, kami bisa lanjut ke penulisan proposal penelitian. Nah, saat itu kami juga memiliki beberapa tema dan juga beberapa konsep penelitian yang kami jadikan satu draft. Terus akhirnya setelah kami konsultasikan lagi ke pembina kami yaitu Bu Win, akhirnya kami mendapatkan satu permasalahan yang bisa kami lanjut ke penelitian gitu. Di tahap proposal itu kami menulis bab 1, 2, 3. Bab 1, 2, 3 yang isinya itu seperti ada pendahuluan, ada latar belakang penelitian, ada rumusan masalah, dan juga ada daftar pusaka, serta ada metode penelitian. Namun pada saat penulisan proposal itu, kami belum melakukan tahap penelitian karena karena penelitian itu kami lakukan setelah kami dinyatakan lolos setelah babak proposal begitu. Setelah babak proposal itu kami ada jeda sekitar 4 bulan sampai 5 bulan yang itu kami diperbolehkan untuk melanjutkan penelitian ya. Lalu kami menulis penelitiannya yang sampai sudah jadi 5 babnya. Terus di situ kami lumayan struggle karena di sini kan kami pada tahap sangat padat, di mana kami kan KBC juga. Jadi satu semester itu sekian singkat dan kami banyak ujiannya. Jadi karena di sela-sela ujian itu kami sempat lupa dan kami sempat terlepas dari pikiran kami karena kami juga nggak expect sebenarnya kalau bakal lolos tahap proposal ini. Kita lalu sedikit slip dan di 2 bulan terakhir kita kembali diskusi sama Bu Wiwin ya. Terus ini gimana kita nerusinnya? Akhirnya
kita coba meneruskan kembali, lalu kita coba nyari subjek, kita buat kerangkanya, lalu kita menuliskan segala macamnya. Itu baru hamin 2 bulan. Lalu walaupun itu diselang-selingi berbagai macam hal ya, sekarang di situ juga masih kita transisi dari semester 3 ke semester 4. Lalu di situ ada ujian gitu. Iya, macam-macam ujiannya. Ujian akhirnya juga banyak banget kan. Lagian kayak 2 bulan sekali ujian gitu. Jadi kita rada slip. Tapi habis itu kita dapat subjek yang beneran kita suka. Terus oke, kita berangkat kan. Kita mengumpulkan subjek-subjek, lalu kita bikin kuesioner, lalu kita penelitiannya. Terus di situ habis itu kita kan baru nulis setelah hasil penelitiannya jadi ya, setelah secara statistik, karena kita di sini ngambil data kuantitatif. Lalu kami baru menuliskan itu sekitar sebulan sebelum hari pengumpulan. Di situ kami sedikit keteteran sebenarnya. Cuman setelah banyak dukungan emosional dan juga spiritual gitu ya, dari kita orang kayak tua dan guru. iya, dari orang tua juga. dan guru, terus teman-teman juga, terus kita jadi semakin semangat nih kalau ya ini penelitian yang punya kita, jadi kita beneran harus menuliskan ini sampai akhir gitu. Akhirnya kita beneran ngumpulin kan, biasanya deadline pengumpulan itu sekitar pukul 11.59 malam. Jadi sebelum 00 gitu ya. Iya, gitu kan. Terus kita tuh ngumpulin sekitar jam 11.50-an. Wow, itu kayak 10 menit. Iya, itu kayak beberapa menit itu sebelum tepat. deadline. Terus kan kita sebenarnya keteteran, ternyata itu jam 1 baru tutup. Tapi kita jam segitu udah ngumpulin sih, sudah alhamdulillah ya. Terus kayak alhamdulillah banget itu servernya nggak penuh. Biasanya kan antri servernya terus harus ngulang-ngulang. jadi lagi, ngulang-ngulang jadi gitu terus kan. gitu. Alhamdulillah sih nggak ada begituan. Terus wifi-nya juga lancar. Terus kita kumpulin begitu aja. Dan juga selanjutnya juga kita nggak ada expect buat bakal lolos juga, karena dari satu Indonesia, bahkan ada yang luar negeri juga. Wow. Itu ada 4.000 penelitian yang sudah selesai naskahnya. 4.000 kelompok gitu ya. 4.000 penelitian. Jadi Penelitian. ini opsi ini nggak cuma berkelompok ya, ada yang individual juga. Cuman tetap satu naskahnya tetap. Jadi ada 4.000 penelitian, 4.000 naskah di Indonesia. Dari situ kita udah kayak ini peluangnya 1:4.000. 1:4.000 tuh ngalahin PTN manapun. Iya. Terus udah kan kita kumpulin gitu aja, kita udah ikhtiarnya, kita doa, kita udah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus alhamdulillah setelah bulan pas itu bulan Oktober akhir. Kalau nggak salah Oktober akhir diumumkan oleh Puspresnas bahwa kami alhamdulillahnya masuk dalam 200 naskah terpilih yang lolos di final. Oke. Dan dari final itu nanti langsung untuk berangkat ke Jakarta. Boleh ceritakan pengalamannya di Jakarta itu ngapain aja? Dari kita di Jakarta itu babak final, kita berangkat dari sini, kita berangkat dari Solo karena kita pemberangkatan ke Jakarta itu kita naik pesawat. Jadi semua akomodasi, semua transportasi ke sana itu dibiayai full oleh pihak Puspresnas. Wow, keren banget ya teman-teman, dari Solo ke Jakarta kita naik pesawat. Iya. Terus kita sampai di Bandara Soekarno-Hatta, terus di sana babak finalnya itu berlokasi di Hotel Novotel di daerah sekitar dekat Ancol lah. Iya, di sekitar Ancol. Di sana kita melakukan babak final selama kurang lebih dari tanggal 3 hingga tanggal 9 November tahun 2024. wah, itu hampir 6 hari ya? Iya, Sepekan di sana. Wow. Pas. Dan di final ini ngapain aja sih? Mungkin nanti ada penelitian lanjutan atau mungkin presentasi atau seperti sidang gitu atau gimana? Ini sebenarnya menarik banget sih. Soalnya di final ini benar-benar krusial. Dan banyak banget tahapan yang kita lakukan di babak final. Jadi nggak hanya menunjukkan hasil penelitian, tapi di babak final ini kita juga
melakukan presentasi, kita juga mengadakan pameran, Poster. membuat poster dan semacamnya begitu. Dan pameran ini juga ini sangat menarik sih, karena walaupun serepot-repotnya ini tetap seru gitu. Iya. Walaupun kita tuh persiapannya itu sulit banget karena Karena basicnya kita juga hanya berdua dan kita harus menyiapkan pameran yang sedemikian rupa harus Apa bentuk ditampilkan. pamerannya ini? Mungkin dari poster atau pameran yang kami lakukan itu memamerkan produk kami. Jadi setiap penelitian itu nanti memamerkan hasil Hasil penelitiannya, lalu produk-produknya. Terus nanti kita berpresentasi di depan kayak audiens, ada orang luar sama ada juri juga. Jadi di sini kita kayak cerita gimana sih penelitian kita, terus hasilnya kayak gimana, lalu efeknya ke masyarakat luas tuh kayak gimana. Terus lagi yang sangat krusial karena pengambilan nilai itu didasarkan dari 3 tadi kan, poster, booth sama presentasi. Presentasi itu ngambil 50% nilai. wow. Dan juga pameran itu ngambil sekitar 20 atau 30% gitu. Lalu sisanya poster. Di sini kan makanya kami sangat kayak aduh ini gimana ya, mana PPT-nya itu harus kayak gimana, terus kita harus presentasi gaya kayak gimana. Terus kan Itu ditentukan bentuk PPT dan juga enggak ada, malah justru karena tidak ditentukan dari sana Kami itu kita jadi jadi bingung bingung untuk kita membuat mau konsep, ngebentukinnya kayak presentasinya gimana. Terus kan banyak kritikan juga dari juri dan kita berpresentasi di depan 6 juri, jadi tuh ngalang-ngalain sidang skripsi gitu kayak. Terus kalau nanya tuh emang beneran macem-macem, terus kayak ya kayak sidak beneran dah. wow. Ya. Tapi di Berapa menit waktu presentasinya? Sekitar setengah jam. 30 menit ya, setengah jam. Dengan 6 juri. Iya. Wow. Tapi di situ juri nggak hanya memberikan kritikan tapi juga memberikan saran dan Saran, juga tambahan. beberapa pendapat yang membangun untuk keberlanjutan penelitian kita gitu. Biar lebih baik gitu ya. Iya. Dan lalu ketika setelah kalian melewati final tadi, kemudian dengan segala lika-likunya, gimana perasaan kalian ketika dipanggil menjadi medalis di opsi ini? Mestinya seneng banget sih, seneng Kami banget sangat sih. ternyangka. Gak nyangka, soalnya kan kita juga banyak temen ya, banyak kenalan sama teman-teman ISH sesama satu bidang sama kita Dan kita gitu. juga Terus sempat keliling-keliling. bareng-bareng di satu kamar buat membahas penelitian kita. Iya, penelitian kita masing-masing. Iya, sharing dengan teman-teman yang lain. Terus ternyata teman-teman tuh penelitiannya tuh bagus banget. Beneran ngalah-ngalahin apa ya? Kalau apa yang imaginable gitu. Mereka itu bisa out of the box. Mereka tuh bisa menciptakan sesuatu yang keren-keren gitu. Terus kayak kita makin di situ kayak makin tertekan gitu aja kayak aduh ini kayaknya pesimis iya ini kayaknya sih gak mungkin sih. Teman-teman itu benar-benar Keren kayak banget. sebelumnya belum pernah ada gitu. Iya. Terus ada yang dari luar Indonesia juga kan. Jadi Dari kayak mana kita itu? dari Malaysia dan juga Sama. dari Jeddah, ada yang juga dari Jeddah. Tapi mereka kayak WNI gitu loh. Cuman mereka di luar negeri. Terus mereka penelitiannya bener-bener kreatif. Dan kita makin pesimis di situ. Cuman ya udahlah ya. Kita kan aku mulai gara-gara kegiatan kayak gini tuh aku jadi percaya kalau misalkan aku nggak dapet apa-apa tuh minimal aku pulang bawa Punya teman. relasi gitu. Iya. Jadi kita cari Jadi ada teman. insight nih teman-teman ya. Jadi kita nyari teman sebanyak-banyaknya. Jadi kayak aku kenalan ke semua teman-teman sebidang, terus kita cerita macam-macam, kita jalan-jalan, terus ya berbagi pengalaman aja sih. Soalnya kan pengalaman itu lebih berharga daripada medalnya sendiri. Oke. Terus apakah ini tuh mengganggu pembelajaran di kelas? Karena kan kalian berdua ini kan dari kelompok belajar cepat gitu ya. Yang notabene tadi disebutkan setiap 2 bulan sekali ujian gitu katanya. Terus kan pasti banyak waktu yang digunakan untuk di-spend untuk menyiapkan penelitian ini gitu. Mungkin pernah mendapat suatu pressure dari guru kok nggak ngumpulin tugas dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kita di sini waktu hektik-hektiknya ini waktu semester 5 ya. Semester 4 semester 5. Terus ini kita
sebenarnya dapat pressure karena banyak tugas-tugas yang kita nggak sempat kumpul, terus kita nggak sempat tahu bahwa ada tugas gitu. Jadi sebenarnya kita udah banyak terbantu dari guru-guru ya. Guru-guru udah banyak mengerti lah ya kalau misalkan kita banyak dispennya. Jadi ya kita terbantu beneran sih. Cuman yang kita tetap sempat kerjain, tetap kita kerjain. Iya, sebisa mungkin kita harus tetap mengumpulkan tugas kalau ada gitu. Kalau ada. Terus tuh manajemennya selama 24 jam sehari itu gimana sih? Kan udah KBC, terus habis itu banyak dispen karena ikut lomba, kemudian untuk mempersiapkan ujian dan tugas-tugas dan sebagainya, hafalan juga mungkin. Kan Kak Mira ini sempat beberapa kali terpasang di pamfletnya Mandua sebagai pemenang juara lomba tahfidz gitu. Jadi Kak Mira dulu. Jadi untuk manajemen waktu sendiri itu kan kita sibuk itu di waktu-waktu terakhir pengumpulan ya, kayak tadi yang dibilang Kak Sabita, di saat titik-titik terakhir pengumpulan proposal dan juga waktu kita mau berangkat ke final. Jadi untuk manajemennya sendiri kita di sekolah itu lebih di saat mepet mau final, kita itu lebih memfokuskan untuk babak final kita sendiri. Terus untuk tugas-tugas sekolah karena masih ada waktu di rumah, saat malam hari kita sempatkan untuk belajar juga gitu. Karena nanti saya juga pernah mengikuti lomba tahfidz, jadi setiap habis maghrib tuh juga menyempatkan untuk mengaji juga. Oh gitu ya. Jadi nanti ketika di sekolah persiapannya khusus untuk lomba itu, di rumah mengerjakan tugas. Karena masih banyak waktu juga di rumah di malam hari. Burnout nggak Kak? Kalau tekan pressure sih lumayan ya, karena Burnout banget sebenarnya, soalnya aku ini orangnya gampang burnout sih kalau aku sih. Terus kalau cewek gitu ya. kalau hektik dikit tuh stres, jadinya banyak apa ya, banyak tekanan itu kadang bikin pusing. Jadi tapi kalau tentang manajemen waktu sendiri, aku nyisain waktu sendiri sih. Biasanya kalau misal di sekolah berarti kerjaan sekolah. Bisa aja ini, bisa penelitian, bisa apa, pokoknya kerjaan sekolah. Terus kalau aku di les-lesan berarti kerjaan les-lesan. Kalau di rumah ya di rumah. Atau kemarin waktu mepet-mepet final kan kita masih nyiapin properti dan macam-macam itu kan. Kita sempatin juga di malam sampai malam-malam banget. Jadi emang ikhtiarnya kudu gitu. Jadi di mana tempatnya ya yang dikerjain yang itu gitu ya. Fokus tempat les, sekolah gitu ya. Oke. Nah, dengar-dengar nih Kak, dari sertifikat dan juga medalisnya itu kan nanti pasti bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Cita-cita dan harapannya dari Kak Mira dan juga Kak Bita ini mau lanjut kemana? Mungkin di sini kita bisa aminkan bersama-sama gitu ya teman-teman. Kalau insya Allah kan kita berdua tahun ini mau lulus. Terus insya Allah aku mau ngelanjutin kuliah di Jogja, soalnya kakakku juga di sana. Jadi insya Allah kalau mau sehari-hari bisa kebantu juga. Dan semoga dengan adanya sertifikat dari OPSI ini semoga bisa menambah penilaian untuk aku masuk ke universitas yang aku inginkan gitu. Kalau dari Kak Bita? Aku untuk saat ini sih aku pengen banget di kuliah di Surabaya, di UNER. Terus aku beneran berharap banget kalau ini bakal ngebantu aku juga, soalnya ini udah mepet ya sebenarnya waktunya. Terus ini udah di dalam timeline banget. Terus aku tuh udah udah kelas 12 ya, jadi rasanya tuh kayak singkat banget ya sekolah itu. Terus 3 tahun aja gitu ya. Iya, terus kayak kita all out mau kita ngambil jurusan yang setinggi mungkin, univ yang setinggi mungkin, pokoknya kita usaha sebaik mungkin. Terus mungkin pertanyaan yang terakhir ini, pesan dan semangat untuk adik-adik dan juga teman-temannya biar seperti kakak-kakak Kak Mira dan juga Kak Bita gitu, terutama di bidang penelitian gitu Kak. Oke, untuk teman-teman semua khususnya yang ingin berkecimpung di bidang penelitian, ingat bahwa kita itu harus mencoba memulai. Karena walaupun kita nggak punya modal awal, tapi kalau kita memulai itu pasti kita udah punya niat dan juga pasti kita akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengikuti
apa yang kita niatkan gitu. Jadi jangan perlu takut kalau kalian tuh belum pernah mencoba, dan jangan perlu nggak usah takut kalau kalian tuh nggak punya modal apa-apa. Pasti nanti kalau kalian sudah ada niat, nanti juga akan berkembang begitu. Jadi pasti harus niat dulu gitu ya Kak. Niat dan juga kita harus Mau, berusaha, niat, berusaha. berusaha dan mau gitu. Jadi Kak Bita? Dari aku sih pokoknya berani mencoba dan enjoy aja. Jadi kalaupun pekerjaan apapun, mau tugas apapun, mau lomba apapun yang kamu ikutin tanpa kamu suka, tanpa kamu enjoy, itu gak bakal bikin kamu seneng nantinya. Jadi sekalipun kamu menang tuh kamu gak ngerti passion kamu di mana. Kan di sini kan repot sendiri entar. Terus ntar keteteran atau gimana, kamu jadi nggak punya ambisi dari diri sendiri gitu loh. Jadi untuk penelitian sendiri sebenarnya kamu nikmatin aja jalan alur penelitiannya, terus kamu mulai mencoba menulis. Dan menurutku lebih baik kalau kita sekali duduk terus sekali selesai nulis. Karena apa? Karena semangat dan burningnya itu beda dari kalau misalkan aku jeda nulis sekarang, habis itu besok baru nulis lagi, ngerjain yang lain. Itu jadi fokusnya terbagi-bagi. Jadi tetap enjoy tapi fokus, terus berani mencoba, mau apapun itu lombanya, mau apapun itu bidangnya yang pengen kamu coba, itu dicoba aja karena siapa tahu jodohnya. Oke, gitu ya. Oke. Baik, itu tadi mungkin sudah cukup untuk ditanyakan ya. Terima kasih banyak Mira dan juga Kak Bita yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada Mandapo Edupod kali ini. Baik pemirsa dan juga teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak dan juga menonton Mandapo Edupod episode kali ini. Dan buat teman-teman yang menginginkan untuk request topik ataupun narasumber di Mandapo Edupod, boleh banget untuk ditulis di kolom komentar. Nah, sekian dari kami di Mandapo Edupod episode kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan dan juga inspirasi teman-teman untuk lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Pergi wisata ke Karimun Jawa, singgahlah Tuan ke Bukit Tinggi. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.